pada 13 Februari 1966. Sebuah drone pengintai ketinggian tinggi menerbangkan misi rahasia di atas Vietnam. Pertahanan udara Vietnam Utara menangkap di radar mereka profil pesawat mata-mata U-2 yang disamarkan pada drone itu saat mendekati Hanoi. Rudal SA-2 Gatland buatan Soviet melesat ke arah drone dan mengubahnya menjadi bola api beberapa detik kemudian. Misi selesai. Sekilas pertempuran kecil itu menjadi kemenangan yang jelas bagi Vietnam Utara, tetapi sebenarnya tidak seperti yang terlihat. Drone itu memang menjadi SAM sniper atau pengumpan rudal yang diciptakan untuk dihancurkan. Dalam 200 milidetik sebelum kehancurannya, sistem elektronik drone akan merekam detail pelacakan rudal, sistem panduan dan sekring hulu ledaknya, serta mengirimkannya sebelum terlambat. Di bawah nama Sandi United Effort, CIA telah merencanakan dan mempersiapkan misi ini selama 3 tahun dengan harapan memperoleh data yang tidak dapat diperoleh oleh pesawat berawak. Beberapa drone telah mencoba mempelajari rahasia SA-2. Semuanya gagal. Rudal permukaan ke udara yang dipandu radar atau SAM adalah ancaman yang berkembang bagi pesawat Amerika di Vietnam. Pada tahun 1964 saat awal keterlibatan Amerika, hanya ada 6 radar di Vietnam dan jumlah ini meledak menjadi hampir 500 pada tahun 1967. Amerika sangat ingin mendapatkan rincian operasi rudal dan radar yang memandu mereka. Tetapi operator radar di Vietnam Utara pintar dan meminimalkan paparan mereka. Kadang-kadang mereka hanya menyalakan set mereka ketika ada target. Dan kadang-kadang mereka melacak pesawat dengan satu jenis radar sebelum mengaktifkan yang kedua untuk memandu rudal di menit terakhir. Situs juga tersembunyi dengan baik dan sering dipindahkan yang membuat mereka sulit untuk diserang. Rudal SA-2 Gatland juga disebut sebagai S-75 Dovina adalah sistem pertahanan udara yang paling banyak digunakan dalam sejarah. Sistem ini juga terkenal telah mengirimkan pukulan eksplosif yang menjatuhkan U-2 Francis Gary Powell pada tahun 1960. Kadang-kadang disebut telegraf terbang karena ukurannya yang sangat besar. SA-2 memiliki panjang 35 kaki, diameter lebih dari 3 kaki dan membawa hulu ledak fragmentasi 400 pon serta melakukan perjalanan lebih dari 3 Mach. SA-2 memicu hulu ledaknya dengan sekring kedekatan yang mendeteksi pesawat, spionase dan upaya lain untuk mendapatkan data gagal. Pesawat yang terbang dekat dengan lokasi radar hanya dapat mengumpulkan sedikit informasi. Agen Amerika berhasil mendapatkan salinan terjemahan dari manual pelatihan SA-2. Tetapi terjemahan itu terlalu kabur bagi mereka untuk memastikan detail teknis yang tepat. Hanya ada satu pilihan tersisa. Angkatan udara harus menerima sinyal dalam pertempuran langsung. Tetapi bagaimana Anda mendapatkan gelombang radio yang dirancang untuk menghancurkan pesawat Anda dalam hitungan milidetik tersebut? Jawabannya, kirim drone. CIA memiliki banyak peralatan pengumpulan intelijen elektronik atau ELIN di dalam pesawat seperti SR-71 Blackbird dan U-2. Tetapi tidak ada yang cukup kompak untuk drone berukuran kecil. Jadi, para insinyur yang nama perusahaannya masih dirahasiakan dalam dokumen CIA menyusutkan sistem X seberat 1.400 pon menjadi kurang dari 175 pon. Steve Miller yang bekerja dengan drone ini untuk skuadron pengintaian ke-99 di Vietnam mengatakan miniaturisasi benar-benar merupakan langkah radikal dalam membuang hal-hal yang tidak penting. Insinyur menyederhanakan antena kompleks drone yang menghapus semua elektronik analisis karena tidak akan ada waktu untuk menganalisa apapun sebelum drone menjadi bola api.
Peralatan versi pesawat juga membawa banyak penerima antena untuk mencakup spektrum frekuensi yang luas. Sementara satu-satunya yang dibawa drone itu adalah penerima single band dan sirkuit pengkondisian sinyal. Rian Aeronautical mengembangkan drone target bertenaga jet pada tahun 1948, membuat versi berbeda untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara guna menguji sistem rudal anti pesawat terhadap target yang realistis. Setelah U-2 Gary Powers ditembak jatuh di Uni Soviet pada tahun 1960, Angkatan Udara Amerika membutuhkan alternatif tak berawak untuk melakukan misi mata-mata di wilayah berbahaya. Setelah beberapa kesalahan, Angkatan Udara Amerika mengambil pendekatan sederhana dengan memodifikasi drone target Ryan Firebee dengan meregangkan badan pesawat guna mengakomodasi perlengkapan kamera dan bahan bakar tambahan. Drone siap untuk peran baru mereka sebagai mata-mata pada tahun 1964. Model dasar 147 atau AKM-34 memiliki panjang 23 kaki dengan lebar sayap 13 kaki serta menggunakan mesin turbojet J69T29 yang menghasilkan daya dorong 1700 pom. Ini memberikan kecepatan tertinggi 700 mil per jam. Sebuah C-130 Hercules dengan pengontrol di dalamnya membawa dan meluncurkan 2 drone. Di akhir misi, drone diterjunkan dengan payung untuk kemudian diambil helikopter. Autopilot dan sistem navigasi 147 terbang di jalur yang telah diprogram sebelumnya. Tetapi operator di pesawat peluncur juga bisa menerbangkan drone secara manual melalui tautan radio UHF. Kemudian pengembang mengemas ulang peralatan dalam unit seukuran drone yang dikenal sebagai sistem 17. Peralatan tersebut kemudian dipasang pada 3 drone Rian model 147D yang diberi sandi long arm. Karena drone ini hanya untuk misi satu arah, pendekatan CIA yang biasa menganalisis data setelah misi tidak akan berguna. Sebaliknya, long arm perlu menangkap sinyal dan mengirimkan kembali untuk mengirimkan data dalam waktu sekitar 200 milidetik. Drone akan membagi data menjadi beberapa komponen menggunakan proses yang disebut sebagai multiplexing. Berkeliaran bermil-mil jauhnya, RB-47H Stratojet yang diciptakan untuk pengintaian elektronik kemudian akan mengambil datanya. Penerbangan drone dari jarak jauh dengan teknologi tahun 1960-an bukanlah operasi yang mudah. Miller mengatakan bahwa teknisi terbang dengan pesawat pengontrol drone digunakan untuk memecahkan masalah. Kondisi di pesawat kontrol DC-130 juga cukup primitif dengan peralatan yang dikenal sebagai land replacement unit, masing-masing dengan kipas pendingin yang bekerja pada 400 head yang memekakkan telinga. Saat kipas pendingin berhenti berfungsi, ada resiko langsung panas berlebih. Meskipun salah satu drone long arm jatuh selama pengujian, 2 lainnya dikirim ke Kuba pada tahun 1963 di mana rudal SA-2 sering mengancam penerbangan pengintaian Amerika. Tetapi drone itu bukanlah target yang cukup memikat dan operator rudal Kuba mengabaikan mereka sepenuhnya. Agar terlihat seperti burung perang yang lebih mengancam, para insinyur memasang drone dengan traveling wave tube yang meningkatkan pantulan radar drone. Profil radar yang lebih besar membuat drone long arm terlihat seperti pesawat mata-mata U-2, sebuah target yang layak untuk diserang. Pada saat mereka siap untuk pergi lagi pada tahun 1964, situasi politik di Kuba telah berubah. Akhirnya 2147D yang tersisa pergi ke Asia untuk mencoba peruntungan mereka di atas langit Korea Utara. Dalam 2 bulan, operator radar Korea Utara mengambil umpan tersebut, tetapi kedua drone itu dijatuhkan tanpa mendapatkan informasi penting apapun. Masalahnya adalah drone itu terbang terlalu rendah dan operator Korea Utara sangat
sangat terampil dalam pelacakan dan akuisisi yang cepat, sehingga sensor drone hanya memiliki waktu terlalu sedikit untuk bereaksi. Solusinya, drone long arm harus terbang lebih tinggi. CIA menyiapkan 3 drone baru bernama 147E yang lebih panjang dari 15 kaki menjadi 27 kaki. Perubahan besar ini berarti 147E dapat terbang 20.000 kaki lebih tinggi. Hal ini memberi mereka lebih banyak waktu untuk menanggapi rudal yang masuk dan juga menempatkan mereka di luar jangkauan pencegat MiG-21 yang tangguh. Dan kali ini mereka akan terbang di atas V6, di mana operator memiliki lebih sedikit pengalaman dengan SA-2 dibanding Korea Utara. 147E selamat dari penerbangan pertama mereka di Vietnam, tetapi peralatan Elin terus gagal. Masalahnya, sistem mengalami masalah panas berlebih. Drone dengan cepat dilengkapi dengan sistem pendingin amonia, tetapi pendingin ini sangat berbahaya sehingga awak darat perlu menahan napas dan melarikan diri secepat mungkin jika ada kebocoran. Pada awal tahun 1966, penerbangan SAM Sniper dilanjutkan di Vietnam. Dan tidak lama kemudian, drone 147E kembali dijatuhkan tanpa mendapatkan hasil yang berguna. Proyek tersebut tampaknya ditakdirkan untuk gagal. Tetapi kemudian pada 13 Februari 1966 semuanya berubah. Del Wever, kontraktor senior Rian pada proyek tersebut, melaporkan 147E mendapat 1 set lengkap panduan radar dan informasi sekring kedekatan. Misi tersebut bahkan berhasil mencatat kekuatan gelombang ledakan yang menghancurkan drone tersebut. Angkatan Udara kemudian menggunakan data misi ini untuk mengembangkan radar penerima peringatan yang dimasukkan ke dalam jammer. Perisai elektronik ini akan mencegah rudal SA-2 mengenai pesawat apapun yang membawanya. Tetapi bagaimana mereka bisa menguji perangkat semacam itu tanpa membahayakan pilot? Bawa drone lagi. Insinyur Rian memodifikasi satu model 147 yang dikenal sebagai 147F. Drone ini dilengkapi dengan jammer. Pengaturan ini dikenal sebagai Suhon, dan insinyur proyek Robert Swanhauser mengatakan peralatan elektronik besar itu harus secara harfiah disematkan ke dalam drone kecil. Angkatan Laut Amerika menerbangkannya di atas Vietnam pada misi umpan rudal pada Juli 1966. Dan perangkat itu menarik setidaknya 11 rudal SA-2 yang semuanya gagal menjatuhkannya selama beberapa misi. Drone itu akhirnya jatuh karena rudal ke-12. Suhon menjadi tulang punggung untuk sel radar penanggulangan ANAPR-26 yang dipasang pada pesawat Amerika termasuk B-52 Stratofortress, F-4 Phantom II, dan C-130 Hercules. ANAPR-26 akan memperingatkan pesawat yang telah terlihat oleh radar hingga memberikan kesempatan kepada pilot untuk mengubah arah dan keluar dari zona pertahanan udara. Sistem ini juga mendeteksi ketika radar terkunci yang menunjukkan bahwa rudal sedang dalam perjalanan sehingga pilot dapat melakukan manuver mengelak untuk menghindari rudal. Pada fase terakhir serangan SAM ketika proximity fuse atau sekring pendekatan diaktifkan, nada akan terus meningkat dan berubah menjadi suara nyaring. Ini memberitahu pilot bahwa sudah waktunya untuk bertindak atau mati. Faktor terpenting yang harus dilakukan adalah menggunakan manuver dengan melakukan belokan paling radikal atau menyelam di saat-saat terakhir sebelum SAM tiba. Dan akhirnya, jika misil terlalu dekat, garis pertahanan terakhir sistem akan mencoba untuk mengalahkan sekring kedekatannya. Tetapi kru tidak senang dengan perangkat yang dapat meledakkan rudal ketika sudah dalam jangkauan yang mematikan. Pilot sering membiarkan jammer otomatis dimatikan dan mempercayai keahlian mereka sendiri. Dengan semua pertahanan ini bekerja secara bersamaan, rasio survivabilitas pesawat Amerika terhadap SA-2 mulai naik.
Pada tahun 1965, tahun sebelum misi CIA sukses, SA-2 menghancurkan satu pesawat untuk setiap 4 rudal yang ditembakkan. Pada 1967 dibutuhkan hampir 50 rudal. Keberhasilan ini membuat Eugene Fubini, asisten Menteri Pertahanan Amerika saat itu, menyebut misi umpan SAM sebagai kontribusi paling signifikan untuk pengintaian elektronik dalam 20 tahun terakhir. Tetapi ini bukanlah akhir dari drama Perang Dingin. Para insinyur Soviet dengan cepat meningkatkan sistem persenjataan mereka untuk menghasilkan lebih banyak versi SA-2. Setiap peningkatan akan membutuhkan upaya baru dari intelijen Amerika Serikat. Kemudian ada banyak rudal lain seperti SA-3, SA-4, dan seterusnya. Sistem rudal Rusia saat ini dikenal sebagai S-400 yang oleh NATO disebut sebagai SA-21. Drone bunuh diri model 147D dan E adalah drone pengintai yang dimodifikasi. Sulit untuk mengetahui apakah sekarang model ini masih terus dikembangkan dan digunakan. Tetapi pada 2019 lalu, sebuah rudal Iran menjatuhkan RQ-4 Global Hawk. Apakah Iran meregangkan otot militer mereka? Atau apakah Amerika sedang mengumpulkan data rudal yang berharga? Entahlah. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flashzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.